Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Halo Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya Apri Kartiningsih, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dengan modul-modul yang sudah dipelajari sebelumnya. Markisma, mari kita simak bersama-sama. Bapak Ibu guru hebat, pada koneksi antar materi modul 1.4 ini, saya diminta untuk membuat sebuah kesimpulan dan refleksi mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi-materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat terwujud dengan cara menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, pemahaman tentang motivasi perilaku manusia yang terkait dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas bersama, baik di kelas ataupun di sekolah, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan yang mengajarkan siswa untuk dapat bertanggung jawab dan mengembangkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa agar dapat mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa mampu memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian ataupun hukuman. Kedua adalah motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai seorang pendidik, penting dalam memahami ketiga motivasi perilaku ini, karena dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, saya dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa. Jika ada siswa yang terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman ataupun mendapatkan penghargaan eksternal, maka saya harus dapat berupaya untuk membangun motivasi internal agar siswa mampu menjadi pribadi yang dapat menghargai dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Selain itu, penting juga dalam menghindari penggunaan hukuman
dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Hal ini bertujuan agar meminimalkan motivasi eksternal pada siswa. Ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang dapat digunakan oleh seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya sebagai seorang guru, saya itu berada pada posisi kontrol manajer. Sebagai manajer, saya melakukan kerjasama dengan siswa, memberikan mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer ini juga mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka sendiri. Keempat, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini dapat dilakukan baik di kelas maupun di sekolah. Saya berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah atau di kelas yang saya ampu melalui kesepakatan antara guru dan siswa saya. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang sangat mudah diingat dan dipahami, dan akan terus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kelima adalah segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ini sangat penting. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari hal ini adalah untuk menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan visi ini, penting bagi seorang guru seperti saya untuk memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kolaborasi antara semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan secara bersama-sama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif. Setelah mempelajari konsep-konsep inti pada modul budaya positif, seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa semua konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan, serta dibagikan kepada rekan guru di sekolah saya. Saya benar-benar disadarkan bahwa kita sebagai guru harus berada di posisi kontrol seorang manajer untuk pembelajaran di kelas.
dan menuntun siswa bukan pada posisi kontrol penghukum atau pembuat rasa bersalah. Selain itu, yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia terkait dengan penghargaan. Saya menyadari bahwa penghargaan dapat memiliki dampak negatif bagi siswa. Misalnya, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Penghargaan dapat bersifat menghukum. Hal inilah yang merupakan perubahan di luar dugaan bagi saya. Setelah menyadari hal tersebut, saya mulai memahami bahwa selama ini posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Yang seharusnya dilakukan oleh saya adalah berperan sebagai manajer. Saya menyadari bahwa pemberian penghargaan seperti bintang kelas ternyata memberikan dampak negatif kepada siswa saya. Saya menyadari juga bahwa segitiga restitusi perlu dilakukan untuk menangani siswa yang melakukan kesalahan, supaya mereka tidak menjadi pribadi yang gagal. Selain itu, saya juga menyadari bagaimana pentingnya menampakkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa dan membiasakan tentang keyakinan kelas. Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah atau kasus yang terjadi di kelas saya. Sebagai contohnya, ketika saya menghadapi siswa yang terlambat masuk ke kelas dan siswa yang menertawakan teman yang jatuh. Nah, dalam penanganan kasus tersebut, saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selain itu, saya juga membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswi kelas saya. Melalui hal inilah, saya mampu memahami bahwa siswa saya memiliki kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Pada awalnya, saya merasa bingung, kaget, dan merasa bersalah. Karena selama ini mungkin saya berada di posisi kontrol penghukum atau membuat rasa bersalah. Saya mulai sadar bahwa kita sebagai guru kadang langsung menghukum murid yang melakukan kesalahan tanpa mengajak mereka berdiskusi untuk mencari solusi atas kesalahan mereka. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Saya juga termotivasi untuk menjadi seorang guru yang berperan sebagai manajer dalam pembelajaran di kelas dan di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya yaitu mulai munculnya motivasi internal pada diri saya sendiri dan siswa saya untuk dapat melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kami yakini. Namun ada hal yang perlu diperbaiki dalam posisi kontrol saya, yaitu sebagai seorang guru harus dirubah menjadi posisi kontrol seorang manajer.
memberikan kesempatan kepada murid atau siswa untuk dapat berpendapat ketika menentukan keyakinan kelas. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantang, yang selalu membuat saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman ataupun konsekuensi kepada siswa saya yang melakukan kesalahan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi kontrol manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya sangat tenang dan saya mulai menyadari betapa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Namun, sebelumnya saya hanya menggunakan satu tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa. Budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas ataupun di sekolah saja, tetapi juga bisa dilakukan di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau menjadi karakter saat siswa berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun. Demikian tadi koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.